Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam tema yang ketiga ini kita akan bicara tentang mahram atau konsep mahram di dalam fikih. Mahram artinya adalah orang yang haram dinikah. Dalilnya jelas di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 dan 23. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum al-ayah dan seterusnya, menjelaskan tentang rincian siapa saja orang yang haram dinikah, siapa saja orang yang menjadi mahram kita dalam perspektif laki-laki. Nah, dalam hal kemahraman ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan pada penyebabnya. Yang pertama, kemahraman yang disebabkan oleh jalur nasab atau pertalian darah. Yang kedua karena jalur rodho'ah atau persusuan. Dan yang ketiga karena jalur musaharah atau pernikahan. Yang pertama, kemahraman dari jalur nasab yang disebabkan oleh pertalian darah. Yang menjadi mahram atau orang yang haram dinikah dalam hal ini sebab pertalian darah adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Ini bagi laki-laki. Bagi wanita berarti mahramnya adalah ayah, kemudian kakek, dan seterusnya ke atas. Lalu yang menjadi mahram lagi adalah putri atau anak perempuan, kemudian cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Ini bagi laki-laki. Bagi wanita mahramnya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang menjadi mahram lagi adalah saudara atau saudari kita, anaknya ayah dan ibu kita. Nah, yang sama-sama menjadi anak dari ayah dan ibu kita, atau saudara-saudari kita, itu mahram. Kemudian yang menjadi mahram lagi adalah bibi dari ayah maupun bibi dari ibu, saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Ini bagi laki-laki. Bagi wanita ya paman dari ayah maupun paman dari ibu. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki maupun keponakan dari saudara perempuan. Itu semua adalah mahram kita dari jalur nasab atau pertalian darah. Kemudian yang kedua, kemahraman yang disebabkan oleh jalur persusuan atau rodho. Yang menjadi mahram kita adalah ibu susu atau ibu yang menyusui kita. Kemudian saudara sepersusuan, saudari sepersusuan, itu merupakan mahram. Bagi wanita yang menjadi mahramnya juga adalah suaminya ibu susu, juga termasuk anak-anaknya saudara sepersusuan kita, dan seterusnya sebagaimana kemahraman dalam jalur nasab. Ketika seorang wanita, seorang ibu itu menjadi ibu susu kita, seorang wanita menjadi ibu yang menyusui kita, maka hukum kemahramannya sama, dianalogikan seperti kemahraman dalam jalur nasab. Nah, itu mengenai mahram disebabkan oleh persusuan atau rodho. Kemudian yang ketiga, kemahraman yang disebabkan karena adanya pertalian pernikahan, hubungan pernikahan atau musaharah. Dalam hal ini yang menjadi mahram adalah mertua, baik ibu, bagi laki-laki ibu mertuanya, kalau perempuan berarti ayah mertuanya menjadi mahram. Kemudian anak tiri. Anak tiri menjadi mahram ketika si suami dan istri ini sudah melakukan hubungan seksual atau jima'. Kemudian yang menjadi mahram sebab pertalian pernikahan adalah ibu tiri bagi seorang laki-laki atau ayah tiri bagi seorang wanita. Kemudian yang menjadi mahram lagi adalah menantu. Nah, itu semua adalah kemahraman yang disebabkan karena pernikahan atau musyawarah. Adapun dari segi temponya, kemahraman ini terbagi menjadi 2. Ada kalanya disebut sebagai mahram mu'abbad, ada kalanya disebut dengan mahram mu'aqqad. Yang dimaksud dengan mahram mu'abbad adalah kemahraman yang berlaku selamanya atau permanen. Yang sudah saya sebutkan tadi seperti ibu susu, ibu mertua, menantu, kemudian saudara, keponakan, itu merupakan jenis-jenis mahram mu'abbad yang berlaku selamanya. Artinya konsekuensi fikih dari mahram mu'abbad adalah kita haram menikahi orang-orang tersebut selamanya. Kemudian
ketika menyentuh mereka tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga, boleh melihat sebagian dari aurat mereka. Nah, ini konsekuensi fikih dari mahram mu'abbad. Ada lagi yang disebut dengan mahram mu'aqqad atau mahram yang berlaku sementara atau temporer. Contohnya adalah saudara ipar, saudari ipar, kemudian keponakannya istri, bibi, paman dan bibinya istri, pamannya suami, bibinya istri. Itu merupakan jenis-jenis mahram mu'aqqad yang berlaku sementara. Artinya ketika seorang lelaki sudah bercerai dengan istrinya, kemudian dia menikah dengan adik atau kakak dari mantan istrinya, maka ini diperbolehkan ketika dia sudah bercerai. Jadi kemahramannya hanya berlaku ketika dia masih bersama si istri. Ketika dia sudah bercerai, maka kemahraman dengan si kakak atau adik istri tersebut, mantan istrinya tersebut, nah itu sudah luntur dan sudah tidak mahram lagi. Nah, konsekuensi fikih dari kemahraman yang mu'aqqad ini sekedar tidak boleh menikahi dan masih tetap membatalkan wudhu dan masih tidak boleh melihat auratnya. Demikian penjelasan singkat mengenai mahram. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.